Sejarah nama jalan di Jakarta. Yuk, biar tahu asal-usul nama jalan atau daerah di sekitaran Jakarta. 1. Glodok. Asalnya dari kata grojok yang merupakan sebutan dari bunyi air yang jatuh pada pancuran air. Di tempat itu dahulu kala ada semacam waduk penampungan air Kali Ciliwung. Orang Tionghoa dan keturunannya menyebut grojok dengan glodok. Karena orang Tionghoa sulit mengucap kata grojok seperti layaknya orang pribumi. 2. Kuitang. Dulu di wilayah tersebut sebagian tanah dikuasai dan dimiliki oleh tuan tanah yang sangat kaya raya bernama Kuitang Kiam. Orang Betawi zaman dulu menyebut daerah itu sebagai Kampung Si Kuitang dan akhirnya lama-lama tempat tersebut dinamai Kuitang. 3. Senayan. Dulu daerah Senayan adalah milik seorang yang bernama Wangsanayan yang berasal dari Bali. Tanah tersebut disebut orang-orang dengan sebutan Wangsanayan yang berarti tanah tempat tinggal atau tanah milik Wangsanayan. Lambat laun akhirnya orang menyingkat nama Wangsanayan menjadi Senayan. 4. Menteng. Daerah Menteng Jakarta Pusat pada zaman dahulu kala merupakan hutan yang banyak pohon dan buah-buahan. Karena banyak pohon buah menteng maka orang menyebut wilayah tersebut dengan nama Kampung Menteng. Setelah tanah itu dibeli oleh pemerintah Belanda tahun 1912 sebagai lokasi perumahan pegawai pemerintah Hindia Belanda, maka daerah itu disebut Menteng. 5. Jalan. Jaksa. Jalan yang berada di daerah Jakarta Pusat ini menjadi pusatnya orang asing yang tinggal di Jakarta. Tapi dahulu kala tempat ini banyak sekali kos-kosan yang ditempati oleh pelajar-pelajar Indonesia yang sekolah hukum Belanda. 6. Matraman. Dahulu kala merupakan hombasenya Sultan Agung yang mau menyerang Batavia. Karena Sultan Agung dari Mataram maka tempat tersebut dikenal dengan Mataraman dan lama-lama sebutan tersebut menjadi Matraman. 7. Karet Tengsin. Dahulu kala tempat ini adalah perkebunan karet milik etnis Tionghoa bernama Tiengsin. Karena orang pribumi susah menyebutnya jadi Tengsin saja. 8. Kuningan. Dulunya adalah tempat menetapnya seorang pangeran dari Cirebon bernama Pangeran Kuningan. 9. Buncit. Dahulu di Jalan Buncit Raya ada seorang pedagang kelontong etnis Tionghoa berperut gendut Buncit yang sangat terkenal. 10. Bangka. Dahulu di sana banyak ditemukan mayat bangkai orang yang dibuang ke Kali Krukut. 11. Cilandak. Konon di sana pernah ditemukan seekor landak raksasa. 12. Tegal Parang. Di sana dulu banyak ditemukan alang-alang tinggi, tegalan, yang dipotong dengan parang, golok. 13. Blok AMS. Dulunya sekitar itu tempat pembukaan perumahan baru yang ditandai dengan blok. Mulai AS. Sayang yang tersisa hanya 3 blok saja. 14. Pasar Rumput. Dulunya tempat berkumpulnya tukang rumput yang menjual untuk kalangan menir Belanda yang tinggal di kampung elit Menteng. 15. Kalimalang. Karena kali atau sungai yang mengalir di sepanjang jalan tersebut tidak mengarah ke laut utara, melainkan ke arah barat, Silang atau Malang. 16. Lebak Bulus. Dahulu kala di sini jadi sentral penjual penyu atau kura-kura yang dijajakan di kolam-kolam. Lebak artinya kolam. Bulus artinya penyu atau kura-kura. 17. Boplo. Berlokasi di belakang stasiun Gondangdia, Menteng. Dahulu kala tempat ini adalah tanah perusahaan kontraktor Belanda NV de Boploek. 18. Kampung Ambon. Berlokasi di Rawamangun, Jakarta Timur. Nama Kampung Ambon sudah ada sejak tahun 1619. Pada waktu itu J.P. Cowen sebagai Gubernur Jenderal VOC menghadapi persaingan dagang dengan Inggris. Untuk memperkuat angkatan perang VOC, Cowen pergi ke Ambon lalu merekrut masyarakat Ambon untuk dijadikan tentara. Pasukan dari Ambon yang dibawa Cowen itu kemudian diberikan pemukiman di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Sejak itulah pemukiman tersebut dinamakan Kampung Ambon. 19. Sunda Kelapa. Sunda Kelapa merupakan sebutan sebuah pelabuhan di Teluk Jakarta. Nama Kelapa diambil dari berita yang terdapat dalam tulisan perjalanan Tome Pires pada tahun 1513 yang berjudul Suma Oriental. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa nama pelabuhan itu adalah Kelapa. Karena pada waktu itu wilayah ini berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunda maka kemudian pelabuhan ini disebut Sunda Kelapa. 20. Pondok Gede. Sekitar tahun 1775 lokasi ini merupakan lahan pertanian dan peternakan yang disebut ondernaming. Di sana terdapat sebuah landuis atau rumah besar tempat tinggal sekaligus tempat mengurus usaha pertanian dan peternakan milik Yohanes Hujiman. Karena merupakan satu-satunya bangunan besar yang ada di lokasi tersebut masyarakat pribumi menyebutnya Pondok Gede. 21. Pasar Senen. Pasar Senen pertama kali dibangun oleh Justinus Vink. Orang-orang Belanda menyebut pasar ini dengan sebutan Vinkpasar, Pasar Vink. Tetapi karena hari pada awalnya Vinkpasar dibuka hanya pada hari Senin,
maka pasar itu disebut juga Pasar Senen, disesuaikan dengan kebiasaan orang-orang yang lebih sering menyebut Senen ketimbang Senin. Namun seiring kemajuan dan Pasar Senen semakin ramai, maka sejak tahun 1766 pasar ini pun buka pada hari-hari lain. 22. Kebayoran. Kebayoran berasal dari kata kebayuran yang artinya, tempat penimbunan kayu bayur. Kayu bayur yang sangat baik untuk dijadikan kayu bangunan karena kekuatannya serta tahan terhadap rayap. 23. Kebagusan. Nama Kebagusan, daerah yang menjadi tempat hunian mantan Presiden Megawati berasal dari nama seorang gadis jelita, Tubagus letak Lenang. Konon kecantikan gadis keturunan Kesultanan Banten ini membuat banyak pemuda ingin meminangnya. Agar tidak mengecewakan hati pemuda itu ia akhirnya memilih bunuh diri. Sampai sekarang makam itu masih ada dan dikenal dengan nama Ibu Bagus. 24. Ragunan. Berasal dari Wiraguna yaitu gelar yang disandang tuan tanah pertama kawasan tersebut bernama Hendrik Lucas Cardil yang diperolehnya dari Sultan Banten Abu Nasar Abdul Qohar, putra Sultan Ageng Tirtayasa. 25. Paal Meriam. Asal-usul nama daerah yang berada di perempatan Matraman dengan Jatinegara ini berasal dari suatu peristiwa sejarah yang terjadi sekitar tahun 1813. Pada waktu itu pasukan artileri Meriam Inggris yang akan menyerang Batavia mengambil daerah itu untuk meletakkan meriam yang sudah siap ditembakkan. Peristiwa tersebut sangat mengesankan bagi masyarakat sekitar dan menyebut nama daerah ini Paal Meriam tempat meriam dipersiapkan. 26. Cawang. Dahulu kala ketika Belanda berkuasa ada seorang letnan Melayu yang mengabdi pada kompeni bernama N.C. Awang. Letnan ini bersama anak buahnya bermukim di kawasan yang tak jauh dari Jatinegara. Lama-kelamaan sebutan N.C. Awang berubah menjadi Cawang. 27. Condet Batu Ampar dan Balai Kambang. Pada zaman dahulu ada sepasang suami istri namanya Pangeran Geger dan Nyai Polong. Mereka memiliki beberapa orang anak. Salah satu anaknya perempuan diberi nama Siti Maimunah terkenal sangat cantik. Pangeran Astawana, anak Pangeran Tenggara atau Tonggara asal Makassar pun tertarik melamarnya. Siti Maimunah meminta dibangunkan sebuah rumah dan tempat peristirahatan di atas empang, dekat Kali Ciliwung yang harus selesai dalam 1 malam. Permintaan itu disanggupi dan menurut legenda esok harinya sudah tersedia rumah dan sebuah balai di pinggir Kali Ciliwung. Untuk menghubungkan rumah itu dengan kediaman keluarga Pangeran Tenggara dibuatlah jalan yang diampari, dilapisi batu. Demikian menurut cerita. Tempat yang dilalui jalan yang diampari batu disebut Batu Ampar dan balai peristirahatan yang seolah-olah mengambang di atas air itu disebut Balai Kambang. 28. Depok. Dahulu tempat ini sebagai depot kereta api, garasi. 29. Bintaro. Karena perumahan Bintaro dan sekitarnya memang banyak ditumbuhi pepohonan yang bernama Bintaro dan buahnya sering dikonsumsi masyarakat setempat. 30. Taman Anggrek. Berawal dari keinginan Ibu Tien untuk mengambil kebun anggrek milik juragan tanah Sunda bernama H. Rasman. Dia memiliki tanah berhektar-hektar di Cipete. Bu Tien mengambil bunga-bunga anggrek tersebut dengan niat membeli namun tidak dibayar, yang akhirnya dipindahkan ke daerah Jakarta Barat, sekarang jadi Mall Taman Anggrek. 31. Petamburan. Pada suatu waktu terjadi peristiwa yang melatar belakangi penamaan daerah ini. Peristiwa itu meninggalnya seorang penabuh tambur daerah di daerah ini dan dimakamkan di bawah pohon jati. Sehingga nama kampung ini sebenarnya Jati Petamburan. 32. Gondangdia. Ada beberapa versi asal penamaan Gondangdia. Versi pertama, Gondangdia berasal dari nama pengembang yang ditunjuk Belanda untuk membangun kawasan Menteng, yaitu N.V. Gondangdia. Versi kedua, berasal dari nama kakek yang terkenal dan disegani di kampung tersebut. Kakek tersebut sering disebut Kiai Kondang. Karena terkenal, nama kiai itu sering disebut-sebut dan dikaitkan dengan nama daerah tersebut. Akhirnya nama tersebut dikenal Gondangdia, kakek dia yang tersohor. 33. Petojo. Berasal dari nama seorang pimpinan orang-orang Bugis, yang pada tahun 1663 diberi hak pakai kawasan tersebut bernama Aru Petuju. Oleh Betawi Petuju diucapkan Petojo. 34. Krukut. Asal-usul nama Krukut mempunyai beberapa versi. Versi pertama, Krukut berasal dari sindiran yang diberikan pada orang yang hidupnya sangat hemat atau pelit krokot. Orang Betawi menyebut orang-orang Arab yang banyak tinggal di kampung tersebut dengan krukut, merubah kata krokot menjadi krukut. Versi kedua, berasal dari bahasa Belanda kerhof yang berarti kuburan. Pada masa lalu kampung tersebut memang merupakan tempat kuburan orang-orang Betawi. 35. Pinangsia. Nama jalan di dekat pertokoan Glogok ini berasal dari bahasa Belanda Financien yang artinya keuangan. Ada juga yang mengatakan tempat ini dahulu ada Departemen Van Financien alias Departemen Keuangan. Oleh lidah orang Betawi,
kata Financien berubah menjadi Pinangsia. 36. Kali Angke. Kata Angke berasal dari bahasa Cina. Ang sama dengan darah. Ke sama dengan sungai. Kata ini didasarkan pada peristiwa pembantaian orang-orang etnis Cina oleh Belanda di tahun 1740. Mayat orang-orang Cina yang bergelimpangan dihanyutkan di kali yang ada di dekat peristiwa itu. Sehingga kali yang penuh dengan mayat itu berganti nama dengan Kali Angke. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, kampung tersebut bernama Kampung Bebek. Hal ini dikarenakan orang Cina yang tinggal di kawasan tersebut banyak yang berternak bebek. 37. Fluid. Sekitar tahun 1660 di pantai sebelah timur muara Kali Angke diletakkan sebuah fluid ship, kapal panjang ramping, bernama Hedwig Paert yang tidak layak melaut. Kapal ini digunakan menjadi kubu pertahanan untuk membantu benteng Vijoek yang terletak di pinggir Kali Grogol, sebelah timur Kali Angke, dalam menanggulangi serangan-serangan sporadik yang dilakukan oleh pasukan bersenjata Kesultanan Banten. Kubu tersebut dikenal dengan sebutan The Fluid. 38. Marunda. Marunda berasal dari kata merendah. Menurut cerita turun-temurun, sifat penduduk asli di sini memang baik hati, menjauhi sifat sombong yang dilarang agama. 39. Tanjung Priok. Nama Tanjung Priok diambil dari nama seorang penyebar agama Islam dari Palembang dengan sebutan Mbah Priuk yang membawa periuk nasi sisa perjalanan dari Palembang. Terima kasih.